Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 September 2020. Lihatlah kebenaran dengan mata hati. Bacaan liturgi hari ini pengkhotbah 1 ayat 2 sampai dengan 11, Injil Lukas 9 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu kesalahan atau perbuatan dosa akan membuat hidup kita gelisah dan kita tidak akan tenang, selalu dikejar-kejar oleh kesalahan. Hidup menjadi was-was, khawatir, dan ketakutan terus-menerus. Sehingga mata hati kita tidak dapat lagi melihat akan kebenaran saudara. Injil hari ini dialami oleh Herodes. Hidupnya penuh was-was, khawatir dan ketakutan. Ia berkali-kali mendengarkan tentang kebenaran dan kehebatan kekuasaan Yesus. Namun saudara-saudara, setiap mendengar, ia selalu merasa cemas. Ayat 7. Kenapa ia cemas? Karena ia bertanya-tanya kepada banyak orang tentang berita Yesus yang viral itu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Ayat 7. Dan ada pula yang mengatakan itu Elia yang muncul kembali. Atau seorang nabi yang telah bangkit. Ayat 8. Dia semakin cemas, gelisah. Tetapi saudara-saudara, Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Lukas 9 ayat 9. Saudara-saudaraku yang terkasih, Herodes mencari kebenaran, namun tak kunjung menemukan kebenaran itu. Walau ia mendengarkan kebenaran, tetapi tidak terpuaskan yang membuat hidupnya tidak tenang. Kenapa? Ini semua karena kecemasan akibat atas kesalahannya sendiri. Dosa yang telah dia buat sehingga menutupi mata hatinya. Ada satu kisah, saudara-saudara. Seorang ibu yang share kepada saya. Dia share kepada saya, setelah 5 tahun pernikahan, suaminya meninggal karena kecelakaan. Maka dia harus menghidupi sendiri keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Hari demi hari, tahun demi tahun, dia lalui dengan sangat berat sekali dan tidak mudah untuk menjalani itu semua. Sampai akhirnya keempat anaknya ini kuliah, berkeluarga, dan sekarang mereka semua sudah memiliki kehidupan yang layak. Lalu saya bertanya, bagaimana ibu bisa melewati semuanya ini? Ibu ini menjelaskan kepada saya melihat dengan mata hati saya, bukan dengan mata fisik saya. Kalau dengan mata, saya tidak akan kuat dan tak akan melihat apapun. Tetapi dengan mata hati, saya melihat masa depan anak saya yang cerah. Dengan mata hati saya melihat ada pengharapan yang besar. Oh, haleluya Tuhan. Bagaimana saudara-saudara dengan diri kita saat ini? Apakah kita telah melakukan kesalahan, berbuat dosa? Bagaimana dalam hidup kita? Penuh kecemasankah? Bagaimana kita melihat dengan segala persoalan hidup kita? Apakah kita melihat dengan mata fisik kita? Dari Herodes, saudara-saudara, dalam Injil hari ini kita dapat melihat bagaimana kalau kita melihat persoalan hidup dengan mata akan menutupi kebenaran. Tapi dari sharing ibu di atas, kita pun dapat tarik pelajaran. Di mana melihat dengan mata hati kita, maka kita punya harapan besar, saudara-saudara. Pada akhirnya, saudara-saudara, kebenaran yang disingkapkan kepada kita adalah anugerah Tuhan semata-mata. Kebenaran sejati ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan sang kebenaran akan banyak mengubah hidup kita.
Dan kebenaran itu sendiri saudara-saudara dapat dilihat melalui mata hati. Yesus Tuhan akan menyatakan kebenarannya di sepanjang kehidupan kita yang mengharapkannya. Dia hanya meminta agar kita melihatnya dalam kerendahan hati dengan mata hati. Rindukah kita akan kebenaran itu saudara-saudara? Bukalah mata hati kita untuk melihat dan menerima kebenaran itu. Oleh karena kasih karunia Allah yang membuka hati kita sehingga kita mampu melihat kebenarannya demi Kristus Yesus Tuhan kita yang bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.